Ya, pemirsa kita masuk ke informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com. Yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait batas usia maksimal calon presiden 70 tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Penolakan itu diumumkan dalam sidang di Gedung MK Jakarta hari ini. Gugatan itu diajukan 3 WNI yaitu Wiwit Arianto, Rahayu Fatikasari, dan Rio Saputro yang dikuasakan kepada Aliansi 98. Gugatan itu mengantongi nomor perkara nomor 102 PUU 21 tahun 2023. Mereka meminta agar batas usia capres maksimal 70 tahun serta tidak pernah cedera karena terlibat pelanggaran hak asasi manusia. Gugatan juga diajukan oleh pemohon Gulvino Guevarato. Gulvino meminta agar orang yang telah 2 kali maju capres tidak diperkenankan maju kembali. Adapun gugatan lain mengenai perkara nomor 107 PUU 21 tahun 2023 tentang pengujian material Undang-Undang Pemilu dengan pemohon Rudy Hartono. Rudy Hartono menggugat Undang-Undang Pemilu dan berharap batas capres-cawapres berusia 70 tahun. Menurut warga Malang tersebut, usia menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin. Melalui keputusan MK, maka calon presiden yang diusung Partai Gerindra Prabowo Subianto tetap bisa melaju dalam Pilpres mendatang, meskipun usia Prabowo saat ini sudah 72 tahun. Ke informasi lainnya pemirsa, 2 saham milik Menteri BUMN Erick Thohir terpantau ambles dan sudah menyentuh auto reject bawah pada awal perdagangan sesi 1 Senin 23 Oktober ini. Lantaran Erick Thohir gagal menjadi cawapres pasangan calon Presiden Prabowo Subianto. Kedua saham tersebut adalah PT Mahaka Radio Integra atau MARI dan juga PT Mahaka Media atau ABA. Pada pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini, saham MARI terpantau anjlok 32,81% ke posisi harga Rp86 per saham. Sedangkan saham ABA juga ambles 10% menjadi Rp81 per saham. Keduanya pun akhirnya menyentuh ARB hari ini. Sebelumnya Erick sempat membuat heboh dunia maya setelah melakukan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK demi keperluan cawapres. Bahkan sebelumnya Erick juga digadang-gadang menjadi salah satu kandidat cawapres Prabowo Subianto. Namun pada akhirnya Gibranlah yang terpilih menjadi cawapres mendampingi Prabowo. Nama Gibran diumumkan usai pertemuan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM, pengusung Prabowo di Kartanegara Minggu malam. Kini ketiga pasangan calon ataupun paslon sudah memiliki capres dan cawapresnya. Kita beralih ke informasi luar negeri. Perang antara kelompok milisi Palestina Hamas dengan Israel telah menyeret beberapa negara adidaya dunia untuk ikut andil dalam menyelesaikannya. Salah satu negara tersebut adalah Rusia, di mana Moskow meminta agar kedua pihak menahan diri. Namun dalam beberapa pernyataannya, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menyampaikan bela sungkawa kepada rakyat Israel dan juga tidak mengutuk Hamas. Ini berbeda dengan yang dilakukan negara-negara Barat. Putin justru menyalahkan Barat dan Amerika Serikat atas serangan brutal tersebut dan menyerukan pembentukan negara Palestina. Pernyataan ini pun mendapat pujian dari Hamas. Dalam sebuah laporan Foreign Policy in Focus, dukungan Rusia juga dikatakan terungkap. Sesaat sebelum serangan ke Israel, para pemimpin Hamas dan Jihad Islam diklaim memperoleh transfer uang dalam jumlah besar menggunakan pertukaran mata uang kripto Garantex yang berlokasi di Moskow. Diketahui Rusia merupakan wilayah yang paling tidak dapat dikendalikan oleh Barat, apalagi pasca serangannya ke Ukraina yang membuat negeri beruang putih terputus dari jaringan Barat. Beberapa pihak di Moskow melihat bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat dalam menyerang Israel. Bagi kacamata Rusia, pasalnya ada perpecahan masyarakat di Israel, gesekan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu, dan tidak adanya Ketua DPR Amerika Serikat saat ini. Ya, di sisi lain, situasi di jalur Gaza bak kiamat. PBB menyebutnya sebagai bencana besar. 5 lembaga badan PBB menyatakan Gaza mengalami bencana besar. Lebih dari 1,6 juta orang di Gaza sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Anak-anak, wanita hamil, dan orang lanjut usia masih menjadi kelompok yang paling rentan.
Hampir separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Begitulah pernyataan menurut berbagai lembaga termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan UNICEF dikutip dari Channel News Asia pada Senin hari ini. 3 lembaga lain yang menandatangani pernyataan tersebut adalah Program Pangan Dunia atau WFP, Badan Pembangunan UNDP, dan juga Lembaga Kependudukan PBB UNFPA. Mereka pun meminta agar warga dunia bahu-membahu membantu Gaza. Badan-badan hak asasi manusia mengecam krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Terlebih blokade diberlakukan Israel ke warga sipil di mana makanan, air, dan listrik hampir habis.